depan kita ada jenis sapi Gama, guys. Ini sapi berasal dari mana, Mbak? Kalau ini itu masih sapi penelitian yang dilakukan di UGM kayak gitu. Jadi ini masih tahap penelitian. Ini persilangan antara sapi Brahman, Belgian Blue sama Wagyu. Nah, jadi kita ngambil 3 bangsa itu karena kalau untuk Brahman itu kan dia adaptif sama iklimnya Indonesia. Terus kemudian Wagyu karena memang ya seperti yang kita tahu harga dagingnya mahal. Jadi dagingnya premium. Terus kemudian kita ambil Belgian Blue itu kan karena double muscle. Jadi nanti diharapkan dagingnya itu lebih tebel gitu. Nah, hasilnya itu ini sapi Gama. Nah, terus kemudian untuk pedetan-pedetannya di sini ini juga sapi Gama itu. Ini sapi Gama semua? Ya, itu sapi itu masih pedet-pedetan. Umur berapa ya, Mbak? Itu umur 6 bulanan 6 itu. Nah, jadi kalau untuk sapi Gama memang perkembangannya itu cepat kayak gitu. Jadi cepat besar, tapi kalau untuk yang di 1 ton itu 1 ton up itu memang belum ada kayak gitu. Karena memang untuk posturnya itu kan bagus kalau untuk perawakan badannya. Nah, tapi untuk kakinya itu kan kecil. Nah, jadi kita biasanya kalau di sini kita di angka 800-an kilo gitu. Belum ada yang 1 ton ya, Mbak? Belum ada yang 1 ton. Karena kalau ini aja nanti berdiri itu udah susah. Biasanya berdiri aja itu nunggu waktu sekitar 15 sampai 20-an menit lah kayak gitu. Jadi duduk dulu gitu, keberatan badan itu. Nah, ini 800, Mbak? Ini 800. Nah, tapi kalau untuk perawakannya kan bagus. Oh iya, dadanya lebar gitu. Kepalanya terus lehernya juga iya. Emang warnanya kayak gini, Mbak? Warnanya tuh dulu pas awal datang itu sebenarnya hitam. Oh, hitam. Hitam banget itu. Terus kemudian sekarang tuh malah jadi kayak juga ya? Iya, jadi kayak ada putih-putihnya. Terus anaknya itu juga ada yang merah, ada yang putih juga kayak gitu. Jadi memang karena ada Brahmannya jadi ya campur-campur. Itu penelitian dari tahun berapa itu, Mbak? Penelitiannya itu ya sekitar sebenarnya kalau penelitian ya sekitar 6-7 tahunan lah udahan kayak itu sampai sekarang. Tapi belum banyak ya, Mbak? Belum banyak. Jadi ini masih tahap penelitian karena rencananya kan penelitian ini sampai ya 20 tahun kayak gitu. Tapi kalau untuk pasnya itu sampai kapan ya kita tetap nunggu gitu, nunggu nanti fixnya itu seperti apa kayak gitu. Karena kan kita masih lihat hasil keturunannya itu seperti apa. Kalau misalnya sudah stabil bagus ya berarti nanti segera bisa dipublikasikan. Tapi kalau misalnya belum ya berarti kan masih nunggu, harus ada yang diperbaiki gitu. Ya karena tahap riset sih. Ya awalan tahap riset, permasalahan yang ada itu apa, Mbak, kira-kira untuk sapi Gama ini? Kalau untuk di awal itu pas awal datang permasalahannya itu ya itu sih karena ada Brahmannya jadi kayak dan juga semuanya itu cross luar negeri kan. Nah, itu galak pas awalnya itu. Galak banget. Jadi kalau indukannya ini kalau misalnya habis melahirkan, wah itu maksudnya orang dekat aja itu iya benar, Mbak. Ya susah gitu. Padahal kalau untuk melahirkan kan biasanya itu harus dibantu. Nah, itu jadinya galak ya, cuman itu sih untuk permasalahannya. Di petani gitu. Belum ada kayaknya. Kalau di petani belum. Karena ini silangan sapi luar semua. Sapi luar semua. Terus kalau untuk di petani sebenarnya itu sudah banyak, maksudnya ada yang mau beli, ada yang mau maksudnya untuk ikut sapinya dikawinkan sama ini kayak gitu. Tapi ya itu tadi permasalahannya adalah kalau misalnya ini tuh sekarang dipublikasikan itu kan sapi-sapi di petani kan kadang ada yang kecil indukannya. Tapi kalau misalnya petani memaksa untuk dikasih yang stronya pakai yang ini itu kan takutnya nanti anaknya terlalu besar. Nah, jadi resiko sesar itu kan ada. Padahal kalau untuk dokter-dokter di sini kan sesar itu juga maksudnya belum familiar gitu. Jadi berarti daripada membahayakan gitu. Untuk sapi juga ada sesar, Mbak? Ada. Jadi untuk sapi ada sesar juga gitu. Jadi sebenarnya itu aja sih kenapa kita belum. Jadi buat teman-teman itu kan pasti kalau ngelihat kayak gini maksudnya pengen gitu. Tapi ya itu sebenarnya alasan kita itu. Kalau misalnya sampai nanti sesar terus kemudian nanti malah mati dua-duanya kan maksudnya malah rugi juga gitu.
Ini masih terus dicoba sampai berapa ya bobotnya Mbak? Kalau untuk bobot kita di standaran ini Standarin aja. Iya. Bobot kita tetap di standar 800-an. Jadi kalau misalnya dia beratnya sudah sampai 900 nanti kita diet, biasanya kayak gitu. Karena beresiko ya. Karena beresiko. Ini gama semua ya Mbak? Jadi, Iya, itu gama. yang putih? Yang putih itu gama juga. Oh gama apa? Bisa keluar putih juga ya Mbak? Iya, anaknya ini aja itu ada yang merah juga di sana tadi, merah. Ini hitam. Ini hitam. Ini persilangan di sini berarti di sini juga Mbak? Oh enggak. Enggak. Persilangannya enggak di sini. Persilangan tetap di perusahaan. Terus kemudian kemarin itu ada yang rusak, terus kemudian dibawa ke sini gitu. Oh. Yang ini apa Mbak? Yang dulu rusak? Iya, ini tuh dulunya rusak. Terus kemudian pas rusak terus dibawa ke sini gitu. Boleh nggak Mbak nanya istilah masalah kayak harga sapi gama? Karena kita belum pernah jual jadi ya Nggak tahu. sampai sekarang belum ada yang dijual. Yang dipotong pun itu Belum karena ada yang maksudnya kena dia makan kayak kawat itu akhirnya kepotong paksa kayak gitu. Tapi kalau sampai sekarang pun ya sebenarnya kita lihat sampai dipotong dilihat kualitas dagingnya itu belum. Kan, Apalagi dijual itu juga belum. ini belum tahu untuk kualitas dagingnya Ya, belum sementara ini kita belum. Soalnya ya karena emang masih penelitian dan juga jumlahnya masih sedikit, jadi kayak ya eman-eman gitu. Ya benar. Benar Mbak. Kayak koleksi lah ya Mbak. Iya. Ini guys, jenis sapi gama. Masih jarang guys. Hasil persilangan 3 negara ya Mbak? Iya. Oke Mbak, terima kasih untuk